oleh kerajaan Wirabdara keagamaan yang terjadi macam-macam mulai. Anjir. Sip. Ya beri salam. Sudah siap belajar? Sudah siap? Yang belakang sudah siap belajar? Oke, mulai dulu ya. Materi kita hari ini yaitu membandingkan kalimat perbandingan, analogi, sinonim, dan antonim. Ada yang tahu apa itu kalimat perbandingan? Sebelumnya kalian sudah pernah dengar belum? Apa itu kalimat perbandingan? Sering tahu? Sering tahu apa itu kalimat perbandingan? Apa? Kalimat perbandingan adalah buka bukunya dong. Berapa? Oke, halaman 99. Apa itu kalimat perbandingan? Berbaca. Membandingkan dua hal yang mempunyai kesamaan bentuk dan sifat secara Oke ya. Coba yang belakang. Bacain dong. Apa itu kalimat perbandingan? Ya, jadi kalimat perbandingan itu kalimat yang membandingkan dua hal atau lebih untuk menunjukkan tingkat kesamaan atau perbedaan. Terus, ciri-ciri kalimat perbandingan itu ada dua. Yang pertama itu menggunakan kata pembanding seperti bagaikan, bak, laksana daripada, paling, sama dengan. Terus ciri-ciri yang kedua itu menunjukkan perbandingan sifat, keadaan, dan juga kalian bisa contohkan apa itu kalimat perbandingan? Berikan saya satu contoh. Siapa yang bisa memberikan saya satu contoh dari kalimat perbandingan? Oke, siapa tadi mau maju yang kedua?
perbandingan dua hal. Tambahin bacanya. Keras. Pegang ya yang lain. Nanti yang lain juga saya minta kok. Tenang aja. Membandingkan dua hal sama hal dan Oke, jadi itu ya. Perbandingan itu membandingkan dua hal yang mempunyai kesamaan dan sifat secara langsung. Oke, selanjutnya analogi. Ada yang pernah dengar apa itu analogi? Apa itu analogi? Oke, terima kasih ya Kak Sofi. Jadi analogi itu adalah perbandingan antara dua hal yang mempunyai hubungan atau kesamaan pola. Biasanya digunakan untuk menjelaskan hal yang belum dikenal dengan hal yang sudah dikenal. Yang belakang coba bacain saya. Yang keras. Analogi adalah perbandingan antara dua hal yang Yang belakang. Pak, yang paling belakang. Analogi adalah perbandingan antara dua hal yang memiliki hubungan atau kesamaan pola. Biasanya digunakan untuk menjelaskan hal yang belum dikenal dengan hal yang sudah dikenal. Ya, itu ya analogi itu. Bisa kita lanjut? Oke. Jadi intinya analogi itu membandingkan antara dua hal yang sudah kalian tahu dengan hal yang belum kalian kenal dengan hal yang sudah dikenal. Seperti itu. Nah, di sini ada ciri-ciri dari analogi. Yang pertama itu dia mengandung hubungan sebab dan akibat. Ada yang tahu apa maksudnya mengandung sebab dan akibat ini?
Apa yang kamu pahami? Apa? Yang kedua itu, ciri yang kedua itu mempunyai fungsi. Fungsi ini hubungan antara alat dan kegunaannya. Apa contohnya? Alat dan kegunaannya. Apa contohnya? Oke, apa lagi? Memang apa yang digunakan untuk main game aja? Oh iya, untuk apa? Kamu punya pacar? Ada galang. Galang ada. Sip. Oke, perhatikan. Oke, jadi fungsi itu hubungan antara alat dan kegunaannya. Seperti tadi dicoba sama temennya itu, pel kegunaannya untuk membersihkan lang. Apa lagi contohnya? Pengecek untuk membersihkan debu. Nah, sebelah sini apa contohnya? Kompor. Aku udah mau
Masa. Air dingin. Ini belum sarapannya. Oh, ini. Air dingin, air dingin. Air dingin. Ada sekarang es batu. Apa? Contoh selanjutnya salju. Udah paham ciri-ciri analog yang pertama yang mengandung hubungan sebab akibat fungsi tempat bagian atau persamaan hubungan ya? Paham? Ciri-ciri yang kedua adalah menggunakan pola A B. Bukan. Ini tuh Isang dalam mo. Bisa deh. Kamu din sumitan. Kamu kalau tanya, ini sebentar. Jadi aku lepas. Oke, ini ya bedanya dapat menggunakan pola A terhadap B seperti C terhadap D. Kan tidak C tidak. Contohnya kayak gimana Pak? Perhatikan dong. Gak apa-apa kamu juga, tapi kamu perhatikan saya. Tahu nggak? Maksudnya kita bacain apa ciri-ciri kedua itu? Bagaimana cara kamu dapat menggunakan pola A? Gimana kerjanya pola itu? Bagaimana? Tahu nggak ya? Keterangan saya tulis. Oke, dapat menggunakan pola A terhadap B seperti C terhadap D. Itu ya maksudnya dari pola itu, paham? Seperti ciri-ciri yang kedua ini, ada yang tahu? Besok dong. Contoh dari yang ini. Siapa yang bisa? Ayo. Ada yang tahu contohnya seperti apa? A terhadap B seperti C terhadap D. Saya kasih satu contoh, nanti kalian saya minta mencari satu contoh. Oke. Contoh yang pertama. Pisau. Udah pernah lihat pisau? Ya. Siapa yang belum pernah lihat pisau? Apa fungsi dari pisau? Pemotong dalam Malaysia. Oke. Pisau di sini fungsinya untuk Ayo, siapa lagi? Ini contoh saya kasih yang pertama. Siapa yang bisa contoh yang kedua? Contohnya seperti itu. Pisau fungsinya untuk memotong.
Pipit. Contoh dari ini menggunakan pola A terhadap B seperti C terhadap D. Itu contohnya dua. Pisau. Jangan itu pisau biasa digunakan kita contoh lain. Ya boleh. Itu di bawah gunting. Yang belakang. Lagi ya. Gak mau yang analogi, saya kasih yang analogi yang pisau. Win, udah. Pisau udah. Ada lagi yang mau maju? After nggak bisa. After. Oke, dari itu ya contohnya. Contohnya dari dapat menggunakan pola A terhadap B seperti C terhadap D. Seperti itu contohnya. Contohnya pisau digunakan untuk memotong sama dengan hubungan antara gunting dan pisau.
Oke. Paham sampai sini? Paham tentang ciri-ciri analogi? Paham ciri-ciri analogi? Oke. Selanjutnya yaitu sinonim. Simak, bacain apa itu sinonim? Terus. Ada, coba bacain. Oke, perhatikan. Perhatikan. Jadi sinonim adalah kata yang memiliki arti yang sama atau hampir sama. Sinonim sering disebut juga apa? Ada. Terus adalah kata yang memiliki arti sama. Bagaimana contoh dari sinonim? Oke, ini ya contoh dari sinonim. Cantik sama dengan indah. Sinonim dari cepat itu apa? Ayo. Ini adalah contoh dari sinonim atau sepertinya kalau diminta membuat contoh dari sinonim seperti ini. Kalian boleh catat, boleh tidak? Oke. Satu lagi, terakhir. Antonim. Antonim adalah kata yang memiliki makna apa? Apa itu antonim? Antonim adalah kata yang memiliki sama perlawanan atau perlawanan arti dengan kata lain. Antonim sering disebut Lawan kata. juga lawan Kata. Ayo. Tinggi pendek, tinggi pendek.
Karena waktu kita sudah selesai. Perhatikan geografi. Untuk yang grafi, go. Lomba. Bagaimana ketika seorang siswa? Oke, karena waktu kita sudah selesai, terima kasih telah menyimak saya dengan baik. Terima Terima kasih ya